A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, Innal Hasan wal Husain marada. Di saat itu Al Hasan dan Al Husain dalam keadaan sakit. Fa'adahuma ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi nasin ma'ahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersama beberapa orang menyambangi Al Hasan wal Husain. Faqalu, kemudian mereka berkata, Ya Abul Hasan, wahai Imam Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, ya Abul Hasan, lau nazarta ala waladaika, seandainya kamu bernazar untuk kedua anakmu, itu akan lebih baik. Bernazar untuk mendapatkan kesembuhan untuk Al Hasan dan Al Husain. Lau nazarta ala waladaik fanadhara Aliyun, kemudian Imam Ali bernazar, wa Fatimah, ikut juga bernazar Fatimah, wa fiddah, kemudian fiddah jariyah lahuma, budak dari Imam Ali dan Sayyidah Fatimah. Mereka bernazar in buri'a mimma bihima, kalau mereka tersembuhkan dari apa yang menjadi penyakit mereka, an yasumu salasata ayyamin, mereka bernazar akan berpuasa selama 3 hari. Tibqan li ba'd riwayat, sebagian riwayat menyebutkan bahwa annal Hasan wal Husain aidan, bahkan Al Hasan dan Al Husain pun ikut bernazar apabila mereka sembuh. Qala Al Hasan wal Husain berkata, nahnu kadzalika, kami juga akan nanzuru, akan bernazar an-nasum, untuk berpuasa. Fasyufiya, kemudian Al Hasan wal Husain sembuh, wa ma kana ma'ahum syai', sementara mereka tidak punya apa-apa. Jadi dari riwayat ini, hal pertama yang bisa menjadi pelajaran buat kita, kalau mungkin ada dari keluarga kita yang sakit, ya, ada salah satu cara bagaimana supaya penyakit itu disembuhkan. Bernazarlah kita untuk kesembuhan keluarga kita atau siapapun yang sakit. Dengan cara seperti ini Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kesembuhan, persis seperti yang dilakukan dan diajarkan Ahlul Bait kepada kita. Kemudian riwayatnya melanjutkan, fastaqradha Aliyun alaihi salam. Kemudian Imam Ali meminjam. Fastaqradha Aliyun alaihi salam, Imam Ali meminjam salasa aswa'in, 3 sok min syairin, 3 sok dari gandum. 1 sok itu kurang lebih hampir mendekati 3 kilo. Kalau minjam 3 sok berarti kurang lebih 9 kilo. Bisa dibayangkan manusia sebesar Imam Ali, beliau sampai harus meminjam 9 kilo gandum untuk bekal berpuasa atau bekal berbuka puasa mereka. Ini juga menjadi sebuah pelajaran kepada kita. Inilah pelajaran buat kita. Apabila kita tidak memiliki apa-apa, jangan melihat apa atau orang yang ada di atas kita. Kita cukup lihat Imam Ali. Beliau minjam 9 gandum. Dalam riwayat yang disebutkan, beliau meminjam 9 kilo gandum itu dari seorang Yahudi. Fasaqrada Aliyun alaihi salam salasa aswa'in min syairin fatahhanat Fatimah. Kemudian Sayyidah Fatimah menggiling gandum tersebut, so'an, 1 sok 3 kilo, wahtabazathu, kemudian menjadikannya roti. Fawada'u al-arghifah baina aydihim, kemudian roti yang sudah matang itu kemudian dihidangkan kepada mereka, keluarganya Sayyidah Fatimah. Liyuftiru, sebagai bahan
berbuka puasa mereka. Namun tiba-tiba fawaqafa alaihim sa'ilun. Tiba-tiba ada orang datang meminta kepada mereka makanan. Waqala, orang itu berkata, Assalamualaikum ahla baiti Muhammadin. Assalamualaikum wahai keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Miskinun min masakinil muslimin. Saya adalah salah seorang miskin dari kalangan umat Islam. At'imuni, berikanlah saya makan. At'amakumullah, semoga Allah memberikan kalian makanan min mawaidil jannah, dari hidangan surga. Fa'asaruhu, kemudian mereka mendahulukan makanan itu kepada yang minta itu, yang semestinya menjadi makanan berbuka puasa mereka. Wabatu lam yadzuku illal ma'a, sehingga malam itu mereka tidak berbuka kecuali dengan air saja. Air saja. Wa asbahu siyaman, kemudian besok paginya kembali berpuasa karena nazar mereka adalah 3 hari. Falama amsau, ketika besok harinya menjelang petang saat hendak berbuka puasa, wa wada'u at-ta'am baina aydihim, kemudian mereka menghidangkan makanan di hadapan mereka, waqafa alaihim, tiba-tiba berdiri lagi di hadapan mereka yatimun, seorang anak yatim. Juga meminta hal yang sama, meminta makanan kepada mereka. Fa'asaruhu, kemudian juga mendahulukan anak yatim itu. Wabatu marratan ukhra, untuk yang kedua kalinya kembali mereka tidak berbuka puasa dengan roti itu. Lam yadzuku illal ma'a, yang tidak berbuka kecuali dengan air. Wa asbahu siyaman, setelah itu mereka puasa untuk hari yang ketiga. Kemudian pas di saat ingin berbuka di hari yang ketiga, datang lagi seorang tawanan. Wa waqafa alaihim asirun fis salisah indal ghurub, di saat berbuka puasa. Fa fa'alu misla dzalika, mereka melakukan proses seperti yang dilakukan kemarin. Dia berikan makanan itu kepada si budak itu, kepada si tawanan itu yang meminta makanan. Falamma asbahu, ketika besoknya, akhadha Aliyun biyadil Hasan wal Husain, Imam Ali membawa Al-Hasan dan Al-Husain, wa aqbalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Falamma absarahum, manakala Rasulullah melihat mereka Al-Hasan wal Husain, wa hum yarta'ishun, mereka gemetar, kal farah min syiddatil ju', seperti anak burung yang sangat kelaparan. 3 hari tidak makan kecuali minum air. Qala, Rasulullah berkata, ma asyadda ma yasu'uni ma ara bikum, begitu menyakitkan diriku apa yang telah saya saksikan dari keadaanmu. Fantalaqa ma'ahum, kemudian Rasulullah berangkat bersama mereka menjumpai Sayyidah Fatimah alaihissalam. Fara'a Fatimah fi mihrabiha, kemudian Rasulullah melihat Sayyidah Fatimah berada di dalam mihrab. Mihrab itu asal kata dari haraba, harbun, perang. Mihrab ini seperti di belakang saya ini adalah mihrab. Ya, kenapa tempat imam disebut mihrab? Mereka menyebutkan disebut mihrab karena itu adalah tempat peperangan antara hawa nafsu dengan dirinya. Mihrab. Jadi tempat ibadah itu kemudian dikenal dengan mihrab. Nah, Sayyidah Fatimah itu ketika dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, beliau sedang di mihrab, sedang beribadah. Fara'a Fatimah fi mihrabiha qadil tasaqa batnuha bi dhahriha, perutnya itu sudah menempel dengan punggungnya, artinya saking kelaparnya. Wa gharat ainaha, matanya itu sayu, kedua matanya. Fasa'ahu dzalika, keadaan semacam itu betul-betul menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi.
Fanazala Jibril. Di saat itu kemudian Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wa qala, kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, wa ya Muhammad khudha. Khudha ya Muhammad, wahai Muhammad ambillah. Hanna'akallah fi ahli baitiki. Allah mengucapkan tahniah kepada keluargamu. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang harus saya ambil? Kemudian Jibril membacakan surat Al-Insan. Jibril membacakan surat Al-Insan. Beliau membacakan ayat berikut ini. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Kafur itu adalah tanaman yang wangi, aromanya itu kafur. Ayat ini turun untuk menjelaskan kedudukan Ahlul Bait. Innal abrar, mereka yang telah berlaku kebaikan, telah memberikan kebaikan kepada 3 orang dalam 3 hari. Memberikan kebaikan kepada anak yatim, tawanan, dan orang miskin. Innal abrar, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang baik. Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mereka akan minum dari gelas yang isinya adalah kafur, campurannya. Dari perbuatan baik mereka, Allah menghadiahkan ayat ini. Allah menurunkan ayat ini. Sunnah maupun Syiah sepakat bahwa ayat asbab nuzul daripada ayat-ayat ini adalah kejadian itu. Jadi yang dimaksud dengan al-abrar di sini adalah Ahlul Bait sallallahu alaihim ajmain. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Ya. Yaitu mata air yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, ibadullah minum dari air yang campuran kafur itu. Yufajjirunaha tafjira, kemudian mereka mengalirkannya dengan sebaik-baiknya pengaliran. Yufuna bin nadri, mereka telah menjalankan nazar mereka, berpuasa selama 3 hari. Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira, mereka takut suatu hari di mana azabnya akan berada di mana-mana. Kemudian wa yut'imuna ta'ama, mereka memberikan makan ala hubbihi, padahal mereka masih perlu kepada makanan itu. Kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin. Wa yatiman, dan orang yatim. Wa asiran, dan tawanan. Kemudian innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami tidak memberikan makan kepada kalian kecuali liwajhillah, karena semata-mata menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin mengambil manfaat daripada perbuatan baiknya. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami dari perbuatan baik kami tidak mengharapkan balasan maupun ucapan terima kasih. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Kemudian dalam beberapa ayat selanjutnya Allah menjelaskan Allah membalas mereka akibat kesabaran mereka dengan apa? Jannatan, surga, wa harira, dan kain sutra. Beberapa ayat ini turun untuk Ahlul Bait alaihimussalam. Saya ingin mengkaji ayat per ayat daripada ayat-ayat ini. Saya mulai dari innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Tapi sebelum saya lanjut ke tafsiran ayat yang pertama, innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, ada kelompok-kelompok tertentu yang mereka tidak senang dengan
kenyataan bahwa ayat-ayat ini turun untuk ahlul bait. Mereka menyebutkan bahwa ayat-ayat ini sebenarnya adalah bagian daripada surat Makkiyah, bukan Madaniyah. Mereka ingin mengatakan bahwa ayat ini tidak khusus untuk ahlul bait. Jadi mereka menyebutkan bahwa ayat ini turun di kota Mekah sebelum kejadian mereka yang memberikan makanan selama 3 malam berturut-turut kepada orang-orang yang meminta makanan kepada mereka. Intinya adalah ingin mengecilkan keutamaan ahlul bait. Mereka menyebutkan bahwa ayat-ayat ini bagian dari surat Makkiyah. Padahal ayat ini bercerita tentang bagaimana Sayyidah Fatimah itu dan keluarganya memberikan makanan sebagai nazar terhadap Al-Hasan wal Husain. Imam Hasan dan Imam Husain itu lahir di Madinah, di Makkah belum ada mereka. Yang kedua, mereka itu memberikan makanan kepada kepada tawanan. Di Makkah belum ada tawanan. Tawanan itu setelah mereka di Madinah, setelah ada peperangan mereka ada tawanan. Jadi gak benar kalau surat ini dianggap bagian daripada surat Makkiyah. Yang kedua, mereka menyebutkan bahwa ini bukan menjadi keutamaan untuk ahlul bait. Kenapa? Ayat ini sifatnya umum. Betul, mereka adalah bagian atau contoh daripada ayat itu, tapi ayat ini umum, bisa berlaku kepada siapa saja. Itu adalah keraguan-keraguan yang sengaja mereka munculkan, tujuannya hanya untuk menyederhanakan, membuat bahwa keutamaan itu biasa saja. Berangkat dari mana? Saya pikir ya berangkat dari rasa hasud, ya, hikit, benci kepada ahlul bait. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa sebab turunnya ayat-ayat ini bukan kejadian ahlul bait tersebut yang memberikan makanan itu, tapi sebab nuzulnya adalah sesuatu yang lain. Jadi ceritakan ada orang berkulit hitam, ya, berjumpa dengan Rasulullah, kemudian terjadi diskusi, menanyakan bahwa wahai Rasulullah, kalau kami beriman seperti yang kamu imani, apakah kami akan masuk surga? Ya, kamu akan masuk surga. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah kedudukan mereka. Setelah itu turunlah ayat-ayat ini. Ya. Setelah diteliti, riwayat ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan ayat ini, dan ada kemungkinan riwayat ini adalah riwayat palsu. Yang keempat, ada juga yang mengatakan bagaimana kata mereka orang itu sanggup tidak makan dan hanya minum air selama 3 hari. Tidak mungkin, kata mereka, kejadian itu terjadi. Kenapa? Karena tidak mungkin manusia itu bertahan 3 hari tanpa makanan hanya dengan minum air. Padahal diceritakan bahwa ada orang yang sanggup bertahan dengan air selama 40 hari. Bahkan hal itu dijadikan sebagai model terapi kesehatan. Wallahu alam. Tapi yang jelas ada yang semacam itu. Dan yang terakhir adalah keraguan juga yang dilontarkan oleh Al-Alusi. Dia mengatakan bahwa benar ya, mereka punya keutamaan yang semacam itu. Ayat-ayat itu berbicara tentang keutamaan mereka. Tetapi ini komentar yang tidak nyaman, yang tidak enak. Komentarnya dia bilang begini, walakin la ya'ni dzalika tarkul akharin wa man yatba ghairu hadza fa huwa dhallun. Tapi orang yang tidak mengikuti mereka, ya, bukan berarti mereka itu sesat. Jadi wallahu a'lam. Jadi kenapa hal-hal itu harus dipaksakan untuk dikeluarkan hanya untuk mengomentari bahwa ini adalah ayat-ayat terkait dengan ahlul bait. Ala kulli hal. Jadi ada hal-hal semacam itu ya, karena bagaimanapun juga bahwa ahlul bait dengan segala keagungannya pun mereka memiliki musuh yang banyak. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Al abrar adalah orang-orang yang baik, yashrabuna minum. Yashrabun itu fi'il mudhari'. Kalau dalam bahasa Arab fi'il mudhari' itu memiliki arti terus-menerus. Terus-menerus minum min ka'sin dari gelas, kana mizajuha yang campurannya adalah kafur. Kafur itu adalah seperti saya katakan tadi, tumbuhan yang aromanya sangat wangi. Kita mulai dari al-abrar.
Abror itu jama dari barrun. Ya. Al-abrar itu jama dari barrun. Barrun itu adalah isim fa'il dari barra. Barra ya biru atau barra ya baru. Ya, artinya baik. Barrun atau barun itu mufradnya, jamaknya adalah al-abrar. Bar atau barun satu orang yang berbuat baik. Kalau al-abrar bentuk jamaknya yaitu orang baik. Innal abrar. Lawannya bar adalah fajir. Jadi lawannya bar adalah fajir. Fajir itu adalah orang yang banyak berbuat dosa. Fajir. Nah, bar ini asal katanya dari bar yang artinya daratan. Baron. Ya, biasanya kalau ditanya kita berangkat arba'in lewat baron, lewat daratan. Bar itu daratan disebut bar atau sohro itu disebut bar karena daratannya luas, makanya disebut bar. Kalau daratannya tidak luas tidak disebut bar. Jadi setiap kata itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Bahasa Arab lebih dari bahasa Indonesia. Kalau kita berbicara tentang keunikan setiap makna dari setiap kata. Bar itu tidak hanya daratan, tapi daratannya harus luas. Nah, bir atau bar yang artinya kebaikan itu asal katanya dari bar yang artinya daratannya begitu luas. Artinya apa? Bir atau bar kebaikan itu adalah bukan yang kebaikannya hanya sedikit saja, tapi bar itu adalah kebaikannya yang luas. Jadi yang disebut dengan orang-orang barun atau abrar, orang-orang baik itu bukan kebaikannya sedikit, tapi kebaikannya banyak. Al-abrar jama dari barun atau bar, ya, merupakan isim fa'il dari barra. Kemudian asal katanya berasal dari barun, daratannya begitu luas. Itu disebutkan dalam tafsir Al-Amsal. Alamah Tabatabai beliau mempunyai pandangan lain. Bar, kalau tadi di dalam tafsir Al-Amsal disebutkan bar itu isim fa'il. Tetapi kalau dalam tafsir Al-Mizan, Alamah Tabatabai menyebutkan bahwa yang dimaksud atau arti dari bar itu adalah sifat musyabbah. Ya, mungkin sedikit saya jelaskan bagi mereka yang belum belajar tata bahasa Arab, ada yang namanya sifat musyabbah. Sifat musyabbah itu adalah kata sifat yang memiliki arti tetap dan terus menerus. Ya. Misalnya begini, dalam bahasa Arab kita katakan dalam bahasa Arab misalnya Muhammadun jalisun, Muhammad itu duduk. Jalisun itu isim fa'il dia, bukan sifat musyabbah. Artinya apa? Dia duduk, setelah itu dia berdiri. Jadi sifatnya itu tidak langgeng. Sifatnya tidak langgeng. Nah, ada di dalam bahasa Arab yang namanya sifat musyabbah, yaitu sifat yang tetap dan langgeng. Itu ada wazannya sendiri. Seperti karimun itu sifat musyabbah. Karim itu adalah orang yang dermawan dan sifat itu tetap ada pada dia dan langgeng terus menerus. Kalau sekali dua kali berbuat dermawan, berbuat loman, derma, memberi sesuatu, itu tidak disebut karim. Karim itu tetap dan terus menerus. Nah, menurut Alamah Tabatabai, barun itu sifat musyabbah. Artinya apa? Sifat itu tetap dan terus menerus. Al-bar itu adalah al-ihsan, berbuat baik, ya. Dan yang namanya bar itu berbuat baik bukan karena menginginkan suatu tujuan tertentu. Bar itu bukan seperti itu. Bar itu adalah berbuat baik tapi dia tidak menginginkan manfaat apapun dari kebaikannya. Jadi kalau ditanya lantas kalau dia itu berbuat baik, tujuannya untuk apa? Dia berbuat baik karena perbuatan itu adalah perbuatan baik. Makanya di dalam ayat selanjutnya, dalam surat yang tadi saya bacakan, mereka tidak menginginkan jazaan wala syukura. Mereka tidak ingin mendapatkan balasan maupun tanda terima kasih. Kalau orang berbuat baik tetapi masih memohon balasan dan terima kasih, dalam bahasa tidak masuk kategori bar. Jadi ciri khasnya bar itu adalah
Dia mengerjakan kebaikan karena perbuatan itu adalah baik. Atau perbuatan itu baik untuk orang lain. Perbuatan itu baik atau perbuatan itu baik untuk orang lain. Oleh karena itu, orang kalau ingin melakukan bar itu perlu kesabaran. Kenapa? Karena dia berbuat baik tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari perbuatan baiknya itu. Dia berbuat baik tapi dia tidak menginginkan apa-apa dari perbuatan baiknya. Ini tidak mudah. Biasanya orang itu ketika ingin berbuat baik, dia pasti meminta sesuatu dari perbuatan yang dia lakukan. Contoh saja, kenapa kamu mengeluarkan sedekah? Ya karena saya berharap pahala dari perbuatan itu, jaza pahala. Al-bar, orang-orang yang bar, abrar, mereka itu berbuat baik tidak mengharapkan apapun termasuk pahala, wala jazaan wala syukur. Lantas apa alasan mereka berbuat baik? Ya karena itu adalah perbuatan baik. Dan saya tidak meminta apapun dari perbuatan baik kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nut'imukum liwajhillah. Tidak ada pahala yang mereka inginkan. Murni karena ingin kerelaan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah riwayat Imam Ali pernah bersabda bahwa ibadahnya manusia itu dibagi menjadi 3. Ada orang yang beribadah berharap neraka, itu ibadahnya budak. Ada kelompok orang yang beribadah mengharapkan surga, itu ibadahnya para berniaga. Ada lagi orang yang beribadah ya murni karena berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu al-bar itu pasti harus sabar dia. Makanya di dalam ayat lanjutannya Allah berfirman wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Wajazahum bima sabaru. Jadi orang-orang abrar itu adalah orang-orang yang sabar. Jadi berbuat baik dan sabar, dia harus melawan dirinya. Kenapa? Karena dia tidak mengambil apapun dari perbuatan baiknya. La jazaan wala syukuran. Nah, oleh karena itu yang disebut dengan bar, karena dia berupa sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah itu artinya tetap dan terus menerus. Maka yang disebut dengan bar itu, seseorang disebut dengan bar kalau kebaikan itu sudah menjadi malakah ya. Dalam ilmu akhlak sifat itu dibagi menjadi 2. Ada yang berupa malakah, ada yang berupa hal. Hal itu adalah sifat yang kadang-kadang muncul tapi kadang-kadang hilang. Di saat tertentu misalnya orang itu sabar, tapi di saat yang lain kesabarannya hilang. Maka kesabaran itu bagi dia masih berupa hal, masih dalam kondisi hal yang kapan saja bisa hilang. Sementara malakah adalah sifat yang memang sudah mengkarakter. Jadi kapanpun, dimanapun, sifat itu selalu ada pada orang itu. Nah, malakah ini hanya bisa dijumpai dalam sifat musyabbah. Oleh karena itu orang itu, karena al-bar adalah sifat musyabbah, sifat yang harus selalu ada, maka sifat al-bar itu hanya bisa disifatkan kepada orang yang memang punya malakah berbuat kebaikan. Kalau orang yang kadang sekarang berbuat baik, besok 3, dalam kondisi tertentu dia berbuat baik, dalam kondisi yang lain dia tidak berbuat baik, maka dia kebaikannya ini masih belum kategori malakah. Oleh karena itu belum bisa disebut bar. Al-bar li'annahu sifatun musyabbahah fahiya malakatun. Jadi yang namanya bar itu adalah sifat malakah, bukan hal. Kalau mungkin ada yang bertanya, bagaimanakah caranya supaya yang hal ini menjadi malakah? Caranya adalah kita harus melawan diri kita untuk terus menerus menanamkan sifat itu ke dalam diri kita. Misalnya kalau sifat bersedekah itu masih belum menjadi malakah buat kita, artinya kadang kita bersedekah dengan gampang, besoknya saya susah bersedekah. Caranya bagaimana? Paksakan setiap hari kita bersedekah. Dengan terus menerus kita memaksakan diri untuk bersedekah, lama kelamaan sifat hal itu akan berubah menjadi malakah.
Makanya di dalam riwayat ada yang istilahnya at-tasabbur. Ada sabir, orang yang sabar, ada mutasabbir, orang yang memaksakan dirinya untuk bersabar. Kalau dari sisi proses, menurut riwayat tersebut, kalau dari sisi proses, mutasabbir itu lebih afdal daripada orang yang sabar. Dari sisi proses ya, bukan dari sisi keutamaannya. Ya, orang yang kesabarannya sudah menjadi malakah tentu lebih utama dengan orang yang sabarnya belum menjadi malakah. Tapi dari sisi prosesnya, orang mutasabbir lebih afdal dibandingkan orang yang sabar. Kenapa? Dia harus berjuang dengan dirinya. Nah, tidak hanya urusan berbuat baik, sifat apapun, kalau itu ingin menjadi malakah bagi diri kita, maka kita harus memaksakan diri terus menjalankan sifat itu dalam kehidupan kita. Nah, malakah ini tidak hanya terkait dengan kebaikan. Boleh jadi malakah itu terjadi pada sifat-sifat buruk. Orang yang kadang berbuat maksiat, besoknya tidak berbuat maksiat lagi. Jadi maksiat itu masih berupa hal. Tapi kalau maksiat itu sudah menjadi malakah, maka kalau tidak bermaksiat justru dia akan merasa sakit. Sudah menjadi karakternya. Bagaimana caranya menurunkan sifat buruk yang malakah ini menjadi hal, kemudian kita hilangkan, kita ganti dengan kebaikan? Ya tadi caranya, kita harus memaksakan diri untuk terus berbuat baik. Lama-kelamaan malakah itu turun menjadi hal, kemudian hal itu akan menjadi hilang, diganti dengan hal kebaikan, kemudian menjadi malakah kebaikan. Oleh karena itu, yang namanya kebaikan itu tidak ada yang instan. Saya ingin belajar dengan antum, besok menjadi orang baik, tidak bisa. Kebaikan itu adalah investasi yang terus setiap hari kita harus tekankan kepada diri kita. Ya. Itulah malakah dan hal. Kemudian seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa innal abrar, bahwa orang-orang yang baik, ayat ini ditujukan kepada ahli bait. Mudah-mudahan antum masih ingat, di pengajian yang sebelumnya saya pernah menyebutkan bahwa Allah itu mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan penjelasan. Membawa petunjuk dan Al-Quran. Arsalahu bil huda wa dinil haq, dan agama yang benar. Tetapi setiap kelompok mengklaim dirinya sebagai orang atau madhab atau agama yang mendapatkan petunjuk. Sementara orang-orang kelompok di luar sana adalah sesat menurut dia, mengklaim. Sehingga boleh jadi kita merasa kebingungan, mana ini yang sungguh-sungguh petunjuk, mana sungguh-sungguh yang bukan petunjuk. Imam Ali mengajarkan kepada kita kaidahnya. Imam Ali mengajarkan kepada kita untuk bisa membedakan mana kelompok yang dia itu betul-betul membawa petunjuk dengan kelompok yang memang tidak membawa petunjuk. Imam Ali bersabda begini. Imam Ali bersabda, wa innama yu'raful huda, wa innama yu'raful huda, sesungguhnya petunjuk itu dapat diketahui dengan apa? Bil abrar, dengan orang-orang baik. Kalau al-abrar itu menurut ayat ini yang sebab nuzulnya adalah ahlul bait, maka yang namanya petunjuk tidak bisa diketahui kecuali melalui ahlul bait. Sekali lagi, bahwa ahlul bait itu ya ditegaskan dalam Al-Quran sebagai al-abrar. Kemudian Imam Ali mengatakan, kalau kita ingin tahu mana kelompok yang merupakan atau kelompok yang membawa petunjuk dan mana kelompok yang tidak membawa petunjuk, mudah. Apa? Innama yu'raful huda bil abrar. Yang namanya petunjuk, carilah pada kelompok yang disebut dengan al-abrar. Kalau ditanya siapakah al-abrar, jawabannya innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Siapakah yang dimaksud dengan al-abrar di dalam ayat ini? Ahlul bait. Oleh karena itu, kalau kita ingin tahu siapakah kelompok yang membawa petunjuk, adalah ahlul bait. Oleh karena itu, barang siapa yang mengikuti
Ahlul Bait dia akan menjadi bagian dari kelompok Al-Abrar. Ada riwayatnya, ada. Diriwayatkan dari Imam Ali. Beliau membacakan ayat wasawaban min indillahi khairun lil abrar. Ayat wasawaban, pahala, min indillahi, yang dari sisi Allah itu, khairun, itu lebih baik bagi orang-orang abrar. Imam Ali membaca ayat itu. Kemudian mari kita dengarkan apa komentarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Rasulullah bersabda, antas sawab. Wahai Ali, kamulah yang dimaksud dengan sawaban dalam ayat itu, antas sawab. Imam Ali sekali lagi membacakan ayat wasawaban min indillahi khairun lil abrar. Rasul mengatakan antas sawab. Sawaban itu kamu. Jadi maksud dengan pahala itu adalah kamu. Wa ashabuka, sementara para sahabat al-abrar. Wa ashabukal abrar. Jadi kalau kita ingin menjadi bagian dari kelompok al-abrar, kita harus mengikuti ahlul bait. Saya urut secara logis. Ahlul bait ini berbuat baik. Kemudian turun ayat innal abrar, bahwa mereka adalah orang-orang abrar. Kemudian berarti siapakah al-abrar itu? Al-abrar itu adalah ahlul bait. Kemudian kalau kita ingin tahu siapa kelompok yang berada dalam petunjuk yang benar, jawabannya adalah bergabunglah dengan al-abrar. Berarti yang bergabung dengan ahlul bait pasti berada pada jalan yang huda, membawa petunjuk. Orang yang ikut al-abrar, dia akan menjadi bagian daripada al-abrar. Antas sawab wa ashabuka al-abrar. Jadi alhamdulillah kita ini sudah menjadi bagian daripada al-abrar. Kita ini menjadi bagian dari al-abrar. Kita ini menjadi bagian dari al-abrar bukan hanya sekedar mengikuti ahlul bait, tetapi di dalam riwayat disebutkan. Saya bacakan ayatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ajil farajah. Ada sebuah ayat begini bunyinya. Kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Ayat ini berbicara tentang al-abrar. Kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang yang berbakti itu berada atau tersimpan di illiyin. Illiyin itu tempat yang sangat tinggi. Ya, nanti kita akan bahas ayat itu. Saya ingin membahas riwayat terkait dengan ayat itu. Diriwayatkan dari Abu Hamzah As-Sumali. Beliau berkata, sami'tu Aba Ja'far alaihi salam. Saya mendengar dari Abu Ja'far, ya, Al-Imam Baqir alaihi salam. Beliau bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah itu khalaqana, menciptakan kita, min a'la illiyin, dari sesuatu yang berasal dari illiyin, tempatnya orang-orang abrar. Kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Jadi kita ini diciptakan dari sesuatu yang berasal dari tempatnya orang-orang al-abrar. Kemudian wa khalaqa quluba syi'atina, dan Allah menciptakan hatinya para pengikut kami, mimma khalaqana minhu, dari apa yang Allah ciptakan kami darinya. Jadi kita ini, hati-hati kita yang berwilayah kepada ahlul bait diciptakan dari sesuatu yang imam itu diciptakan dari itu. Sesuatu itu berasal dari illiyin. Illiyin itu yang merupakan tempatnya al-abrar.
Berarti apa? Kita ini menjadi al-abrar bukan hanya sekedar mengikuti ahlul bait, tetapi kita ini, hati kita ini diciptakan dari apa yang dari situ para imam kita diciptakan. Urusannya bukan masalah ikut tidak ikut, ini beda ini. Persoalannya bukan apakah kita ikut tidak ikut. Iya, kalau kita ikut ahlul bait, kita masuk kategori al-abrar, antas sawab wa ashabukal abrar. Karena kalian mengikuti Imam Ali, maka kalian masuk kategori al-abrar. Persoalannya adalah kita pun pengikut ahlul bait itu diciptakan dari sesuatu yang berasal dari tempat yang tinggi, di mana tempat tinggi itu tempatnya al-abrar. Jadi kita ini kalau mau dikatakan gitu, dari sisi wilayah tasyri'iyahnya masuk kategori abrar, dan dari sisi wilayah takwiniyahnya juga masuk kategori al-abrar. Apa maksudnya? Saya sederhanakan. Maksudnya adalah karena kita ikut Imam Ali. Yang namanya ikut ahlul bait itu adalah murni karena kesadaran kita. Kalau kita mau tidak ikut bisa. Banyak orang yang tidak ikut kepada ahlul bait, banyak. Mereka harus menjatuhkan pilihan kalau ingin ikut ahlul bait. Dengan pilihan kita mengikuti ahlul bait, maka kita masuk kategori al-abrar. Yang kedua, kita ini diciptakan karena kita menjadi pengikut ahlul bait, maka ketahuilah waktu kita diciptakan dari sesuatu yang para imam diciptakan, di mana sesuatu itu berasal dari eliyin, di mana disitulah tempatnya al-abrar. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita ini tasyri'an wa takwinan kategori al-abrar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Shalli ala Muhammad. Kemudian Imam Bakar melanjutkan, oleh karena itu maka terungkaplah sebuah rahasia. Kenapa para pengikut ahlul bait itu kok cenderung hatinya itu terdorong tunduk kepada ahlul bait? Kenapa? Karena diciptakan dari bahan yang sama. Makanya tahwa wa qulubuhum tahwi ilaina. Maka hati-hatinya para pengikut ahlul bait itu langsung cenderung tunduk kepada ahlul bait karena diciptakan dari hal yang sama. Li'annaha khuliqat mimma khalaqana. Karena mereka diciptakan dari apa kami diciptakan. Sematala hadhil ayah, kemudian Imam Bakar membaca ayat ini, kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Kemudian wa khalaqa quluba aduwina. Kemudian Allah menciptakan hati setiap musuh kami dari apa? Sijjin. Diciptakan dari sijjin. Sijjin itu adalah tempat yang paling rendah. Kemudian qulubuhum tahwi ilaihim. Hati mereka akan cenderung kepada orang-orang yang berada di bawah itu. Li'anna khuliqat mimma khuliqu minhu. Tsumma tala hadhil ayah kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kita ini ya disebut atau menjadi bagian daripada al-abrar karena kita mengikuti ahlul bait. Yang kedua, kita diciptakan dari sesuatu yang berasal dari al-abrar. Kemudian selanjutnya adalah yang namanya kebaikan itu tidak cukup kita melakukan kebaikan, tetapi juga harus ada keimanan. Syarat kita itu disebut berbuat baik kalau perbuatan baik itu didasarkan pada
keimanan. Percuma orang itu berbuat baik tapi tidak iman. Jadi syarat daripada al-bar juga harus iman. Makanya Allah bersabda, ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum. Mereka tidak beriman, maka Allah gugurkan semua perbuatan baik mereka. Jadi orang yang berbuat baik tapi tidak ada keimanannya di dalam diri mereka, maka tidak diterima. Saya pernah berdiskusi dengan seseorang, ya, mereka sebutkan bahwa Islam maupun non-Islam itu adalah orang-orang yang beriman, sehingga perbuatan baik mereka pun bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan kepada mereka, yang namanya iman itu tidak hanya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya iman itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang namanya keimanan tidak boleh dipisah-pisah. Ada keimanan kepada Allah, ada keimanan Nabi Muhammad. Dua keimanan ini menjadi sebuah paket keimanan yang harus atau yang menjadi syarat daripada perbuatan itu diterima. Orang yang beriman kepada Allah saja tidak masuk kategori mukmin. Oleh karena itu ketika Allah mengatakan ulaika lam yu'minu, maksudnya tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Fa ahbatallahu a'malahum. Allah akan menggugurkan perbuatan baik mereka. Jadi saya bilang bahwa yang dimaksud dengan keimanan tidak cukup beriman kepada Allah. Itu sering menjadi semacam argumentasi mereka, bahwa di luar kita itu juga bisa diterima amal perbuatan baiknya. Kenapa? Karena mereka juga punya keimanan. Ya, menurut saya keimanan kepada Allah saja tidak cukup. Allah meminta dua keimanan, keimanan kepada dirinya dan keimanan kepada nabinya. Ya, kalau mau saya detailkan, ada lagi hal-hal yang lain yang semestinya juga harus diimani. Jadi syarat daripada al-bar adalah keimanan. Kemudian selanjutnya adalah, kalau dari tadi kita berbicara tentang al-abrar dari kalangan manusia, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga mengenalkan dirinya dengan al-bar. Allah berfirman, "Famanallahu 'alaina wa qana 'adzabas samum." Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Inna kunna min qablu nad'uhu, sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Kemudian innahu huwal barrur rahim. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah adalah yang maha baik dan maha penyayang. Jadi al-bar ini tidak hanya kita jumpai dari kalangan manusia, tetapi Allah juga menyebut dirinya sebagai al-bar. Selanjutnya yang namanya al-abrar, tadi ayat-ayat yang saya bacakan itu terkait bagaimana mereka hidup di surga. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu adalah berada di kenikmatan na'im. Nah, kemudian ayat yang saya bacakan di awal itulah yang menjelaskan apa kenikmatannya. Kenikmatannya adalah yashrabuna min ka'sin mizajuha kan. Yang menarik dalam bahasa Arab itu luar biasa. Makanya bahasa Arab itu saya pikir bahasa yang menarik kalau kita pelajari. Allah menyebutkan begini, innal abrara lafi na'imin. Na'im itu sengaja dinakirohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibuat ma'rifatnya. Sedikit saya jelaskan, dalam bahasa Arab itu ada isim nakiro, ada isim ma'rifat. Sederhananya begini, dalam bahasa Arab ini ada yang pakai alif lam, ada yang tidak pakai alif lam. Yang ada alif lam itu ma'rifat, yang tidak ada alif lamnya itu disebut nakiro. Nah, ketika dalam bahasa Arab itu ada dua model kata semacam ini, ada tujuannya ini. Kalau sebuah kata itu tidak ditambahkan alif lam, maka dia menjadi nakiro. Apa tambahan arti pada nakiro? Tambahannya adalah berarti sesuatu itu luar biasa besar sehingga tidak bisa dihitung batasannya. Itu nakirah. Makanya ketika Allah mengatakan, ketika Allah ingin menceritakan seberapa banyak, seberapa besar kenikmatannya orang-orang al-abrar, Allah menggunakan kata nakirah. Innal abrara lafi na'imin. Na'im itu nakirah, artinya kenikmatannya nggak bisa dihitung, saking besarnya.
Kemudian sebaliknya, wa innal fujjara lafi jahimin. Sementara orang yang berbuat durhaka benar-benar di dalam neraka, itu pun dimakrifat, dinakirohkan. Berarti apa? Siksanya pun tidak bisa dibayangkan. Innal fujjara wa innal fujjara lafi jahimin. Ya. Ada juga yang berkata bahwa naim itu sifat musabbah. Naim itu satu wazan dengan apa? Karim. Karim itu adalah orang yang sifat dermawannya tetap dan terus menerus ada. Ini kan satu wazan nih. Karimin, naimin. Naimin adalah kenikmatan yang tetap dan selalu terus ada. Itu akan diberikan kepada al-abrar. Innal abrara lafi naimin wa innal fujjara lafi jahimin. Ya. Kemudian kalau kita sudah tahu bagaimana derajat maqam daripada al-abrar, maka berdoalah kita, semoga kita menjadi orang-orang yang al-abrar. Di dalam ayat, dalam riwayat, dalam surat, dalam ayat Allah berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa'amanna. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menyahuti, telah menjawab seorang yang memanggil, mengajak kami untuk keimanan. Siapa? Rasulullah. Rasulullah mengajak kita untuk beriman. Yunadi lil iman an aminu, supaya kalian beriman, birabbikum, dengan Tuhanmu, fa'amanna, maka kami beriman. Fa'amanna rabbana faghfir lana. Setelah kami beriman, wahai Tuhan, wahai Allah, ampunilah dosa kami. Faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayiatina. Hapuskanlah keburukan kami. Kemudian wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Cuman doa saja tidak cukup. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan kalau kita ingin menjadi bagian daripada al-abrar. Bagaimana dengan mengikuti ahlul bait? Mengikuti ahlul bait itu bukan dengan berkata, wahai ahlul bait, saya ikut Anda. Bukan begitu. Mengikuti itu adalah perbuatan. Apakah perbuatan al-abrar itu? Salah satunya adalah Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Jadi kalau kita ingin menjadi bagian daripada al-abrar, kita harus bahu-membahu, alal birri wattaqwa. Ta'awun itu saling membantu. Kalau dalam bahasa modernnya itu bisa ditemui dalam apa? Organisasi. Organisasi itu adalah kumpulan banyak orang bahu-membahu, tolong-menolong untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau sebuah organisasi yang di dalamnya ada tolong-menolong sesama anggota, maka yang terbaik organisasi itu adalah organisasi yang mengajak kepada alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Kalau ada organisasi yang di dalamnya membawa kepada alal ismi wal udwan, tinggalkan. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam urusan dosa dan udwan, berbuat zalim kepada orang lain. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi Allah memberikan sistem kepada kita. Kalau kita ingin menjadi bagian daripada al-abrar, ada salah satu sistem yang harus kita jalankan. Apa? Organisasi. Iya, bagus. Organisasi itu kalau dalam bahasa sederhananya adalah ta'awun, saling bahu-membahu. Tapi bukan untuk mengejar tujuan-tujuan yang tidak jelas. Jadikanlah tujuannya adalah al-birr wa taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Jangan kamu ini mengajak orang kepada bir, tapi kamu sendiri melupakan. Kamu sendiri tidak berbuat baik. Jangan sekedar kita mengklaim diri kita mengikuti ahlul bait, kita berharap menjadi orang-orang bagian daripada al-abrar. Kalau kita ingin menjadi bagian daripada al-abrar adalah
Perintahkanlah orang untuk berbuat baik, bahu membahu, ta'awun 'alal birri wat taqwa, tapi jangan lupakan kamu juga harus menjalankan kebaikan itu. Ya. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ya. Ayat ini terkait dengan para pendeta-pendeta Nasrani yang mengajak orang untuk beriman kepada Nabi Muhammad di saat itu, ya. Tapi mereka sendiri tidak mengimani kenabian Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah sedang mengajak bicara kita nih. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Allah sedang berbicara kepada kita. Idza tanajaitum, kalau kalian tanaja, berbincang. Kalau bahasa kitanya apa? Majlis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan. Maka bincang-bincangmu jangan terkait dalam merencanakan dosa dan kezaliman. Wa ma'siyatir rasul, dan bermaksiat kepada rasulnya. Kemudian Allah melanjutkan wa tanajau bil birri wat taqwa. Allah memerintahkan kita kalau kita kumpul-kumpul majlis, ngobrol bareng, obrolkanlah al-bir wa taqwa. Kalau memang kita ingin menjadi bagian daripada syi'atu Ali, sehingga menjadi bagian daripada al-abrar. Wa tanajau bil birri wa taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Yang keempat, kita diminta untuk bahu-membahu untuk berbuat al-bir, kebaikan. Kemudian kita diminta juga untuk jangan sampai kita sendiri lupa melakukan perbuatan sementara kita menyuruh orang lain untuk berbuat baik. Yang ketiga, dalam majelis kita, dalam bincang-bincang kita, bincangkanlah kebaikan dan ketakwaan. Kalau kita ingin menjadikan bagian daripada al-abrar. Yang keempat, Allah berfirman, ya Yahya hudil kitab biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan kuat. Wa atainahul hukma sabiyya, di mana Allah telah memberikan kepada Yahya hukum sementara dia masih kecil, sabiyya. Nah, orang kadang sering meragukan, kenapa kok para imam kita itu kecil-kecil sudah menjadi imam? Ya Yahya, ini ayatnya, Nabi Yahya. Ya Yahya hudil kitab biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya. Allah memberikan hukum di saat dia masih kecil. Hukum itu boleh jadi salah satunya adalah pemerintahan. Wahananan min ladunna, belas kasih dari yang mendalam dari sisi kami. Wa zakatan, dan zakat. Wa kana taqiyya, Yahya itu adalah orang yang bertakwa. Kemudian wa barran biwalidayhi, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lam yakun jabbaran, tidak semena-mena. Asiyan, yang angkuh. Jabbar itu orang yang suka maksa orang untuk menerima pendapatnya. Asiyan adalah orang yang tidak mau menerima pendapat orang lain. Jabbaran, asiyan. Jadi wabaran biwalidayhi. Jadi kalau kita ingin menjadi bagian daripada al-abrar, kita harus berbakti kepada orang tua kita. Kemudian dalam ayat yang lain terkait dengan Nabi Isa, Allah berfirman, wabaran biwalidati. Kalau tadi Yahya karena ada kedua orang tuanya, wabaran biwalidayhi. Isa hanya ada ibunya. Wabaran biwalidati. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Itulah kira-kira terkait dengan al-abrar. Ya, tafsiran al-abrar dalam ayat innal abrara yashrabuna min ka'sin mizajuha kana kafura. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas kelanjutan ayatnya, yaitu ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Demikian yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.